Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pelajaran fikih praktis dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i dengan membaca kitab Al-Ghayah wa Taqrib karya al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn Husain Al-Asfahani rahimahullah. Kita masih di kitabun nikah terkait dengan pembahasan pernikahan, dan pada malam hari ini kita masuk di pembahasan ahkam al-iddah, hukum seputar masa iddah. Kata beliau rahimahullahu taala, faslun, pasal, wal mu'taddatu dorban. Perempuan yang beriddah itu ada dua. Dibilang perempuan beriddah karena tidak ada iddahnya laki-laki. Tidak ada iddahnya laki-laki. Itu pada asalnya. Iya. Jadi yang beriddah itu ada dua jenis dari perempuan. Mutawaffa anha zaujuha, ini yang satu. Wa ghairu mutawaffa, ini yang kedua. Ada yang beriddah karena suaminya meninggalkannya, wafat. Wa ghairu mutawaffa, ada yang beriddah karena suaminya tidak meninggal. Jadi ada karena meninggal, ada tidak karena tidak meninggal. Maksudnya beriddah karena ditalak, diceraikan. Dan iddahnya ini berbeda-beda. Dari dua jenis tadi, berbeda-beda masanya, lamanya, waktunya. Kata beliau, fal mutawaffa anha, maka yang ditinggal mati, dirinci iddahnya. Inkanat hamilan, fa'iddatuha biwad'il haml. Jika dia hamil, jika perempuan yang ditinggal mati itu adalah hamil, maka iddah mereka adalah dengan melahirkan. Ini kalau ditinggal mati tapi hamil, maka iddahnya dengan melahirkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di Quran, wa ulatul ahmali ajluhunna ayyadha'na hamlahun. Orang yang memiliki hamil, maksudnya yang sedang mengandung, iddah mereka adalah ayyadha'na hamlahun, ketika dia sudah melahirkan. Ini kalau dia hamil. Wa in kanat hailan, ada dua ini. Hamil pakai mim, hail pakai hamzah. Pakai hamzah. Hail artinya tidak hamil. Hamil, ini lawannya hamil. Jika dia tidak hamil, ini yang ditinggal mati, fa'iddatuhunna arba'at ashhuri wa asyra. Maka iddah mereka adalah 4 bulan 10 hari. Ini kalau hamil. Ini kalau hamil 4 bulan 10 hari. Kalau tidak hamil 4 bulan 10 hari. Ini bagian ditinggal mati.
Allah berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum." Walladzina yutawaffawna minkum. Dan orang-orang yang diwafatkan dari kalian. Wa yadharuna azwajan, dan meninggalkan istri. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyra. Maka dia menahan dirinya, ya, 4 bulan 10 hari. Ini ketentuan. Berarti kalau antum ditanya, berapa masa iddah perempuan yang ditinggal mati? Jawabannya tergantung. Kalau dia lagi hamil, karena kadang ada seorang meninggal suaminya hamil istrinya. Maka jawabannya adalah melahirkan. Jadi kalau hamilnya masih muda, masih lama melahirkan, selama itu iddahnya. Selama itu iddahnya. Tapi kalau suaminya meninggal terus langsung melahirkan, selesai masa iddahnya. Kata Umar radhiyallahu ta'ala, "La wada'at wa zawjuha 'ala sarir halat." Sampai seperti itu. Seandainya dia melahirkan, suaminya masih di tempat tidur, maksudnya masih belum dikubur. Meninggal, suaminya belum dikubur, ya, belum dikubur, masih di tempat tidur atau masih di atas keranda, lagi dibawa, lagi pergi mengantar suaminya, melahirkan di perjalanan. Qadarullah, maka halal, sudah halal. Boleh kalau ada yang melamar untuk dia terima, untuk diterima. Iya, halal. Itu kata kata Umar ibn Khattab. Bahkan ini adalah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kisah seorang perempuan yang bernama Subai'ah al-Aslamiyah. Jadi dia ini meninggal suaminya dalam keadaan dia masih hamil. Waladat ba'da wafati zawjiha binisfi syahr. Dia pun melahirkan setelah suaminya meninggal setengah bulan. Jadi suaminya yang baru meninggal setengah bulan melahirkan. Ini orang. Ya, ini orang. Seorang perempuan, Subai'ah al-Aslamiyah. Ini hadits diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi suaminya meninggal, setelah meninggal suaminya setengah bulan, baru setengah bulan dia melahirkan. Dia melahirkan. Faqala lahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Halal ti fankihi man syi'ti." Kamu telah halal. Silakan kamu menikahi siapa yang kamu mau. Maksudnya kalau ada yang melamar, terserah kamu mau menerima siapa. Karena namanya janda itu menjadi buah bibirnya para laki-laki. Iya, ada yang terang-terangan mau, ada juga yang sembunyi-sembunyi kasih kode. Iya, kalau dia mau. Iya, ada yang terang-terangan seperti kalau kamu suci kasih tahu saya. Artinya itu terang-terangan. Iya. Ada juga yang pakai kode. Iya, dan itu hal yang ya, sebutkan, ya, bahwa memang, iya, seperti itulah keadaan. Bahwa kadang ya janda itu menjadi ya buah bibirnya para laki-laki. Iya. Dan
sebutkan hal itu di dalam ya Al-Quran. Bahwa mereka ya akan disebut seperti itu. Di Quran saya lupa ayatnya. Ayat keberapa? Di Quran hilang dari hafalan, hilang dari ingatan. Bahwa memang selalu disebut. Mereka selalu disebut. Maka kadang ada orang ya menunggu, memang dia tunggu keluar masa iddahnya. Kapan habis iddahnya ini? Kapan habis iddahnya? Maka di sini diterangkan iddahnya. Kalau perempuan itu sedang hamil ditinggal mati dan dia melahirkan, itulah masa iddahnya. Itulah ya masa iddahnya. Iya. Disebutkan. Kemudian setelahnya wa ghairul mutawaffa anha, dan yang tidak ditinggal mati ya. Oh ini. Saya berdapat Al-Baqarah ayat 200 ya 35. Terkait dengan dia khitbah. Kata Allah, wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa au aknantum fi anfusikum. Tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita dengan sindiran atau yang kamu kinayahkan dalam hatimu. Kata Allah, alimallahu annakum satadkurunahunna. Ini terkait dengan janda. Allah subhanahu wa, bukan gadis ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Itu memang sudah seperti itu. Iya. Kamu akan kalian akan menyebut-nyebut mereka. Tanpa kita menuduh satu persatu. Nah, buktinya kamu sering sebutkan begitu. Tidak perlu. Ini memang sudah begitu Bang Jul. Iya. Allah yang bilang. Yang tahu semua isi hati. Allah katakan, alimallahu annakum satadkurunahunna. Allah tahu bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Pokoknya kalau mau sepakat semua di majelis tanpa ada perselisihan, itu yang disebut. Semuanya akan bercerita ikut. Iya. Allah tahu kalian akan menyebutkannya. Cuman masalahnya kalau dia belum keluar masa iddah, Allah ingatkan, walakin la tuwa'iduhunna sirra. Akan tetapi hati-hati. Ya, yang salah adalah bukan disebutkan di cerita. Yang salah adalah hati-hati kata Allah. Jangan sekali-sekali kamu mengadakan janji secara rahasia dengannya. Jangan, tidak boleh. Iya. Iya, janda juga banyak setannya. Iya, jangan, tidak boleh. Ini diingatkan. Jangan janji rahasia. Iya. Illa antakulu qawlan ma'rufa. Kecuali kamu sekedar mengucapkan ucapan yang ma'ruf. Ucapan yang biasa di tengah orang. Di tengah orang. Iya. Yang tidak mengandung fitnah. Tidak mengandung ajakan kepada zina. Na'udzubillah, sebagian orang dikuasai oleh syaitan. Ada janda, ya, kadang membuat mereka kadang jalan berdua. Sekedar apa? Nabi bilang, bukan pacaran tapi kasihan tidak ada teman ceritanya. Bodoh kamu, bukan urusanmu itu. Iya. Orang seperti itu bagus dikendato saja. Iya, itu setan. Itu adalah setan. Iya. Bedakan menyebutnya sama
berjanjian dengannya. Berjanjian dengannya, na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Diharamkan dalam syariat begitu. Ya, apalagi sampai jalan sama mobil, boncengan pakai motor. Iya, enggak boleh. Janjian di tempat makan, di tempat minum. Apalagi sampai ke hotel. Setannya tambah besar. Setannya tambah besar. Enggak boleh. Iya, kalau memang suka, tunggu keluar masa iddahnya, lamar. Lamar. Kalau memang kamu mampu dengan ketentuan yang telah kita sebutkan dalam masalah menikah lebih dari satu. Ini tidak dibolehkan. Yang disebutkan tadi. Itu terkait dengan, jadi beda ya, menyebut sama janjian. Menyebut sama janjian. Iya. Kemudian kata Allah, ghairul mutawaffa anha zaujuha. Sekarang yang tidak yang tidak ditinggal mati. Artinya dia ditalak. Yang kita bahas di pertemuan sebelumnya masalah talak, perceraian. Dirinci juga, in kanat hamilan, sama rinciannya. Cuman bedanya masanya saja. Kalau tadi ditinggal mati, kalau hamil melahirkan. Kalau tidak hamil 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tapi kalau yang ditinggal mati, yang ditinggal hidup, maksudnya cerai, dirinci juga. Kalau dia hamil, biwat ilhamil, sama dengan melahirkan. Dengan melahirkan. Iya. Wa in kanat ghairu hailan min dawatil haid, jika dia adalah orang yang hailan tidak hamil, maka ini ada 2 rinciannya. Orang yang tidak hamil itu ketika diceraikan 2. Ada yang masih haid, artinya masih ini normal, masih keluar dari haidnya, dan ada yang sudah putus dari haid, yang sudah tidak haid lagi. Maka beda ini hukumnya, kata beliau, wa in kanat hailan min dawatil haid. Kalau dia adalah tidak hamil, tapi dia adalah orang yang masih keluar dari haid, fa iddatuhunna bil aqra, maka iddahnya dengan aqra. Apa itu aqra? Wahyal athhar, yaitu hitungannya suci haid. Haid pertama suci, haid kedua suci, haid ketiga suci, maka sudah bisa dilamar. Ini kalau masih haid. Kita tidak bisa bilang 3 bulan. Tidak bisa. Syukur kalau haidnya lancar setiap bulan. Karena ada perempuan haid 2 bulan sekali. Berarti masa iddahnya lama. Karena bagi yang keluar haid, haidnya dihitung bukan bulan. Berarti kalau ada perempuan ya, dia diceraikan. Dia haid cuma sekali setahun. Ini masalah besar. Haidnya cuma sekali setahun. Berarti berapa lama iddahnya? 3 tahun baru dia boleh menerima lamaran. Dia tidak berkabung di sini karena tidak ada yang meninggal. Paham kan? Jadi ini masalah nanti ya. Kayak kalau ada orang cerai, aneh kalau langsung setelahnya menikah dengan selingkuhannya, na'udzubillah. Itu kalau perempuan. Dia harus ada masa iddahnya. Harus ada masa iddahnya. Kalau dia perempuan yang masih haid, maka dengan suci dari haidnya. Suci dari haidnya. Itu hukumnya. Berarti nanti tergantung masa haidnya berapa lama. Sebulan ke haidnya setiap hari, setiap bulan, atau setiap 2 bulan, atau setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, setiap setahun, tergantung. Wa in kanat saghiratan au aisatan, jika dia adalah perempuan yang masih kecil, belum haid maksudnya. Kadang-kadang ada orang sudah menikah tapi belum haid. Ya. Au aisa, atau perempuan ini ais. Ais itu sudah putus asa dari haid. Apa istilah kita? Sudah? Bang Zul? Menopause. Itu dia. Iya. Sudah putus dari haid. Tidak haid lagi. Fa iddatuha 3 ashhur. Maka iddahnya 3 bulan. Nah ini baru 3 bulan.
kalau sudah tidak haid lagi atau belum haid. Orang ini belum haid, masih muda. Dinikahi kemudian diceraikan. Dinikahi kemudian diceraikan. Nah, ini ketentuan. Jadi kalau antum nanti ditanya oleh hukum ini, gini jawabannya. Ada orang ditalak, sudah boleh nggak dilamar? Tergantung. Yang kamu mau lamar itu masih haid atau tidak. Kalau masih haid, maka tinggal tanya, ya sudah berapa kali haid setelah ditalak? Paham kan? Iya, kalau sudah 3 kali, bisa. Dan jangan sampai antum bilang, kalau haidnya setahun sekali, ya masa tunggu 2 tahun lagi haid? Kan pasti tidak hamil Ustaz. Siapa bilang? Ada, sudah saya pernah sampaikan di kajian ini, ada orang hamil 2 bulan baru melahirkan. 2 tahun. Itu sudah pernah. Ada orang hamil 3 tahun. Keluar anaknya sudah tumbuh giginya, sudah semuanya. Pernah kan kita sampaikan dulu. Di sini juga. Di kajian buku ini. Itu kejadian. Jadi jangan sampai ada mengatakan, nah ini aturan Allah. Kalau dibilang 3 kali haid, 3 kali haid. Karena kalau haidnya masih 2 kali, kemungkinan dia hamil dengan suaminya sebelumnya. Dengan suaminya sebelumnya. Kan begitu. Makanya ini aturan syariat. Karena ada saya kejadian yang membuktikan bahwa harus memang kita tunggu. Oh tapi ini Ustaz sudah 2 tahun masa hamil. Masa ada ini sudah ada terjadi. Orang hamil pernah 2 tahun. Baru dia melahirkan. Dan itu pun bukan sekali anaknya begitu. Itu 2 kali anaknya begitu. Ya, lama dia hamilkan. Sudah tumbuh semua rambut. Sudah ada. Kukunya sudah panjang. Baru dia keluar. Alhamdulillah. Belum saatnya keluar. Belum saatnya dia keluar. Tidak keluar-keluar. Kan dulu juga tidak ada seperti sekarang ini yang ya kadang kita ditakuti oleh dokter. Sudah habis mau hitam ketubannya. Kan begitu kan? Ya kita juga harus percaya perkataan dokter. Tapi orang dulu kan tidak ada periksa-periksa ketuban. Ini di bawah atau di atas kepalanya melilit atau apa. Tidak ada begitu. Jadi dia hamil tunggu saja. Kenapa tidak melahirkan? Kan anak bergerak di dalam. Bergerak di dalam. Paham kan? Jadi ini aturan syariat. Allah tahu ya apa yang cocok untuk kita. Apa yang cocok untuk kita. Ini adalah yang disebutkan. Ini yang disebutkan. Kata Allah terkait dengan ini. Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum. Perempuan yang sudah putus asa dari haid dari istri kalian. Fa'iddatuhunna 3 ashhur. Maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Jadi langsung Allah memang sebutkan kalau sudah putus dari haid 3 bulan. Ya. Syariat kita alhamdulillah syariat yang terang, semuanya jelas. Semuanya jelas. Iya. Adapun yang masih haid ya Allah katakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya. Ini setelah ini sebelumnya perempuan yang diceraikan dia tunggu menahan diri mereka untuk menerima lamaran 3 kuru. 3 kuru. 3 kuru di sini apa? Wallahi diterangkan di surat Thalaq. Wallahi ya'isna minal mahid. Tadi ayat tadi. Orang yang putus asa dari haid 3 bulan. Paham kan? 3 bulan itu dibilang 3 kuru. Kalau sudah tidak haid. Tapi bagi yang masih haid. Maka 3 kali haid. Itu dibilang 3 kuru. Karena Allah lafadzkan 3 kuru. Kuru itu mencakup suci dari haid. Dan mencakup bulan. Itu maknanya. Makanya diarahkan kedua itu. Tergantung. Tergantung. Ini perempuannya. Ini yang belum katakan. Setelah itu belum menyinggung perempuan yang ditalak sebelum digauli. Nah, ini kadang juga terjadi. Kata beliau, wal mutallaqatu qabla dukhuli la iddata 'alaiha. Seorang perempuan yang ditalak sebelum dukhul, sebelum campur. Sebelum campur. La iddata 'alaiha.
maka ini tidak ada iddah baginya. Masya Allah. Iya, tidak ada iddah baginya. Ini ilmu. Ya, ini adalah ilmu. Ya, kalau ada orang sudah melakukan akad, sudah melakukan apa? Akad. Hanya saja dia ini ketika mereka mau sudah melihat bersama, langsung dia talak. Saya tidak mau melanjutkan, saya talak, saya ceraikan. Berapa iddahnya? Sudah kita sebutkan sebelumnya terkait dengan maharnya. Sudah kita sebutkan waktu pembahasan mahar. Masalah mahar, kalau ada perempuan ditalak sebelum melakukan hubungan badan yang pertama sekali, maka setengah mahar gugur. Artinya kalau maharnya 10 juta berarti wajib hanya membayar 5 berapa? 5 juta saja. Setengahnya diambil kembali. Ini sudah kita sebutkan. Sekarang terkait dengan iddahnya. Apakah ada iddahnya? Kata penulis, la iddata alaiha. Kalau ini tidak ada iddah atasnya. Ini adalah tidak ada iddah atasnya. Iya. Ini yang beliau sebutkan. Ini yang beliau sebutkan. Dan ini tentunya sesuai dengan yang beliau katakan itu. Allah berfirman di surat Al-Ahzab. Iya. Tsumma tallaqtumuhunna, itu lanjutan dari ayat seorang yang menikahi perempuan. Kemudian setelah itu berjalan beberapa waktu, tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Ya, kalian mentalak mereka sebelum menyentuhnya. Menyentuh di sini kinayah dari jima. Bukan menyentuh tangannya. Bukan, ini kinayah dari jima. Ya, sebelum kalian menyentuhnya, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Maka tidak ada bagi kalian dari masa iddah yang dia beriddah dengannya. Jadi tidak ada lagi dibilang, tidak ada iddah hamil, tidak ada, kan belum menyentuh. Belum menyentuh. Tidak ada iddah haid, tidak ada iddah bulan. Langsung ada orang akad, terus dia ditinggal lari. Boleh langsung dinikahkan dengan orang lain. Boleh langsung dinikahkan dengan orang lain. Iya. Paham ini kan? Ini ya yang disebutkan. Setelah itu beliau sebutkan terkait dengan budak. Ya, walaupun sekarang ini tidak ada faedahnya, tapi kan kita ketahui juga bagus. Kata beliau, wa iddatul amah. Sementara iddahnya budak. Secara umum sebelum kita baca apa yang dikatakan oleh penulis. Terkait dengan budak. Selalu hukumnya adalah terkait dengan hukum had. Hukum had. Ya, misalnya kalau dia berzina atau kalau dia ini, selalu hukumnya itu setengah dari merdeka. Setengah dari merdeka. Sama juga dengan di iddah, setengah dari merdeka. Setengah dari merdeka. Allah katakan, fa'in ataina bifahishatin fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Jika mereka melakukan kekejian misalnya, maka atas mereka setengah apa yang berlaku terhadap orang yang merdeka. Masalah iddah juga setengah. Setengah. Iya. Sudah kita bilang sebelumnya masalah talak. Budak hanya memiliki berapa kali talak? 2 kali, itu sudah lewat. Sekarang iddahnya berapa? Kata beliau, wa iddatul amati. Dan iddahnya budak perempuan. Ka iddatil hurratu fil haml. Seperti iddahnya perempuan merdeka kalau masalah hamilnya. Jadi hamil tidak bisa dibedakan. Sama-sama hukumnya. Sama persis. Wabil akro'i ta'taddu bi Qur'ain. Sementara dengan suci dari haid. Artinya kalau dia tidak hamil. Suci dari haid, iddahnya adalah 2 kuru. Karena sebelumnya kan talaknya cuma 2.
juga iddahnya 2 kali suci. Wabis syuhur, adapun kalau dengan bulan, anil wafa, kalau dia ditinggal mati, ada budak ditinggal mati. Iya, maka berapa? Bisyahroin wa khamslayalin, 2 bulan 5 hari. Setengahnya. Tadi yang ditinggal wafat merdeka berapa? 4 bulan 10 hari. Ini persis setengahnya. Berarti 2 bulan 5 hari. Itu masa iddahnya budak. Setelah itu sudah boleh dilamar. Wanit tolak. Sementara kalau ditinggal karena dicerai. Fa bisyahrin wanis. Kalau dia bukan lagi perempuan yang haid, maka 1,5 bulan. Kenapa itu? Karena tadi yang merdeka berapa? Dengan bulan. Kalau dia ndak haid dan dia ndak ditinggal mati, ndak hamil. Kan 3 bulan. Ya yang budak setengahnya. Berarti 1,5 bulan. Iya, itu dia tahan dirinya di situ. Ini masalah budak. Ini masalah budak. Iya. Kemudian setelah itu ya, beliau juga melanjutkan masih hukum ya terkait dengan budak. Masih hukum terkait dengan budak. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala ya. Faslun, pasal wa man istahdatsa milka amatin. Iya. Dan siapa yang baru memiliki budak. Ya. Baru memiliki budak. Artinya sekarang dia baru membeli budak. Ya. Haruma alaihil istimta'u biha hatta yastabri'uha. Masya Allah. Kan dalam masalah hukum perbudakan boleh kan didatangi. Boleh didatangi oleh siapa? Tuannya. Kalau ada dia beli budak, sebelumnya dimiliki oleh orang, haram kalau begitu untuk dia mendatangi budaknya sampai dia istibra. Sampai dia betul-betul ini kandungannya sudah tidak ada apa-apa. Tahu istibra, dan istibra itu belum sebutkan. In kanat min dawatil haid, kalau budak itu adalah budak yang masih haid, maka istibro'nya adalah ya bihaidotin, dengan 1 kali haid saja. Jadi dia tunggu budaknya yang dia beli ini adalah sekali haid. Sekali haid. Wa in kanat min dawati syuhur, jika dia adalah budaknya ya adalah orang yang tidak haid, ya artinya dia memiliki masa iddah dengan bulan, ya. Wa in kanat, ya. Terus berikutnya wa in kanat min dawatil hamil biwatil hamil. Nah. Jadi belum sebutkan di sini, sebenarnya ada hilang sedikit di sini. Wa in kanat min dawati syuhur bisyahr. Yaitu dawati syuhur itu adalah siapa? Al-ais awis sogiroh. Yang kita pahami dari tadi. Kalau dia adalah perempuan yang sudah belum haid, maksudnya budak ini belum haid atau sudah putus dari haid, maka iddahnya apa? Bisyahrin, dengan sebulan. Kalau masih haid, sekali haid. Kalau sudah tidak haid lagi atau dia belum haid, masih muda, masih kecil, maka dengan 1 bulan. 1 bulan. Terus wa in kanat min dawatil haml biwatil haml. Seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau dia adalah budak yang sedang hamil, ya, dijual misalnya oleh tuannya, ya, maka dengan dia apa? Melahirkan. Dengan dia melahirkan. Ini yang disebutkan. Terus wa idza mata sayyidu ummil walad istabra'at nafsaha kal amati. Masya Allah. Ini hukum
berikutnya. Ini adalah hukum terkait dengan berikutnya. Jika meninggal tuannya itu ummul walad. Tahu ummul walad ya? Ibunya anak. Maksudnya ini ada seorang budak perempuan, dia mengandung anak tuannya. Paham kan? Mengandung anak tuannya. Kemudian anak tua dia melahirkan. Kata beliau istabro'at nafsuha kal amah. Maka bebas dirinya seperti budak perempuan yang biasa. Karena ketika seorang tuan dia gauli budaknya, kemudian dia melahirkan anaknya, maka ini ibu anaknya ini kalau dia meninggal maka bebas. Maka dia apa? Bebas. Nah, nanti ini hukum ini sebenarnya makanya di sebagian cetakan tidak ada ini masalah ini. Karena akan datang nanti di pembahasan apa? Perbudakan. Seperti di sini ya. Ini buku ini terjemahannya dari Ustadzul. Cuman selalu saya pakai ya karena Ustadz sudah bandingkan beberapa percetakan. Sudah bandingkan beberapa percetakan. Jadi kadang tidak ada di sebagian cetakan di CD buku yang diterjemahkan oleh Ustadz di sini. Kadang tidak ada, tapi kadang juga ada. Iya, kadang ada yang di lain tidak ada. Iya, kadang juga tidak ada di tempat lain ada. Tapi beliau isyaratkan di catatan kaki di bawah. Kadang kalau ada tambahan berbeda dengan yang di atas, beliau memberikan kode di catatan kaki. Misalnya ketika ada sesuatu yang ditambahkan, dia beliau akan sebutkan ini tambahan di ya percetakan dengan lambang alif dan waw begitu. Jadi seperti ini pembahasan yang baru kita sebutkan ini terkait dengan orang yang baru beli budak. Ini kan masalah nanti di perbudakan. Nah, di sini ada di cetakan yang disebutkan oleh ya Ustadz sini tidak belum masukkan. Langsung belum masukkan setelahnya pasal terkait dengan al-mu'taddah ar-raj'iyah. Idahnya orang yang ya ditalak, diceraikan tapi masih talak yang boleh rujuk. Talak yang boleh rujuk. Jadi ini tidak ada di cetakan yang Ustadz sebutkan. Di sini disebutkan. Ini yang disebutkan. Nanti bisa hilang yang di setelahnya. Nanti ada pembahasan masalah ya perbudakan. Iya, kemudian jadi ini yang beliau katakan. Jadi berarti siapa yang beli budak, ya beli budak, baru punya budak ini, maka pertama sekali dia harus memastikan bahwa budak ini kalau dia ingin menggaulinya, dia pastikan dia bersih kandungannya. Caranya kalau dia masih haid maka tunggu 1 kali haid. Kalau dia sudah tidak punya haid maka tunggu sebulan. Dia kalau dia yang sedang hamil maka tunggu kapan? Sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Ini ya terkait dengan masalah yang beliau sebutkan. Setelah itu ya beliau akan membicarakan ya iddahnya orang yang masih punya hak rujuk. Insya Allah kita akan ambil di pertemuan yang akan datang. Kita adzan dulu. Bismillah, kita lihat sini. Ada beberapa pertanyaan. Apakah tangan wanita juga termasuk aurat sehingga tidak boleh ditampakkan kepada non mahram? Iya. Tangan wanita juga aurat. Nabi SAW bersabda al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Kata para ulama tidak ada yang dikecualikan. Tidak ada yang dikecualikan dari perempuan itu yang bukan aurat. Ya, tidak ada yang dikecualikan dari perempuan itu yang bukan aurat. Bagaimana batas aurat kepada teman non-muslim? Kepada teman non-muslim. Ada yang mengatakan seperti perempuan muslimah. Ada yang mengatakan seperti perempuan muslimah. Ada juga dari ulama mengatakan ya bahwa dia
perempuan yang non muslimah itu tidak sama dengan perempuan muslimah. Tidak sama dengan perempuan muslimah. Itu kalau perempuan muslimah dengan muslimah yang lain, auratnya sama dengan laki-laki dengan laki-laki. Sama auratnya laki-laki terhadap laki-laki. Yaitu dari pusar sampai ke lutut. Itu auratnya perempuan sesama perempuan. Sebagaimana itu auratnya laki-laki sesama laki-laki. Ya, perempuan sama perempuan seperti itu juga. Iya sesama, tapi para ulama membedakan antara muslimah sama non muslimah. Kalau muslimah seperti itu, kalau non muslimah mengatakan tidak. Kalau non muslimah dia auratnya tidak sama dengan muslimah, tidak sama dengan muslimah. Di atas perselisihan yang disebutkan terkait dengan ayat yang membolehkan perempuan itu nampak, perempuan itu nampak darinya kecuali yang tidak boleh ditampakkan, yang mereka berselisih terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat itu, kata minkumnya, kata dari perempuan itu, dari mereka. Ada mengatakan masuk di muslimah dan non muslimah, ada juga mengatakan hanya muslimah saja, hanya muslimah saja. Itu di ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang boleh nampak aurat di situ. Orang-orang yang boleh nampak aurat di situ. Kemudian al-muhim di situ memang ihtimal. Memang ihtimal apakah masuk muslimah atau tidak. Masuk non muslimah atau tidak masuk. Dan yang amannya kalau kita tidak menyamakannya itu lebih bagus. Yang amannya kalau kita tidak menyamakannya itu lebih selamat dari perselisihan, selamat juga dari fitnah yang tentunya akan muncul kalau kita bermudahan dengan mereka. Apa Ustadz, bagaimana caranya mengetahui mana Ustadz yang benar kaidahnya atau yang tidak? Caranya adalah dengan melihat yang dia pegang. Kalau dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat, maka itulah yang benar. Maka itulah ustadz yang benar. Kalau tidak, maka berarti tidak benar. Ada masalahnya. Ada masalahnya. Karena ketika Nabi SAW menjelaskan akan terpecahnya umatnya, beliau kecualikan satu. Ketika beliau ditanya siapakah itu, maka beliau sebutkan ciri orangnya. Maka beliau sebutkan ciri orangnya. Kata Nabi, man kana ala ma ana ala mitli ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang berada seperti yang saya berada di atasnya dan para sahabat. Jadi kita hadapkan orang itu dengan apa yang Nabi pegang dan para sahabatnya. Apa yang Nabi pegang dan para sahabatnya. Kalau dia seperti yang Nabi pegang dan para sahabatnya, maka itulah orang yang benar. Walaupun dia hidup sendiri. Walaupun dia hidup sendiri, tidak ada yang mengikutinya. Tidak ada yang mengikutinya. Karena tidak harus orang benar itu banyak pengikutnya. Kalau itu ukurannya, maka kita akan mengatakan
terhadap para nabi yang tidak ada mengikutinya kecuali 2 orang, kecuali 3 orang. Bahkan ada nabi tidak pengikutnya berarti dia salah. Tidak. Iya, tidak seperti itu. Siapa yang berada di atas apa yang Allah wahyukan kepada nabinya dan di atas pemahaman para sahabat, maka dialah orang yang benar. Dialah orang yang benar. Wallahu alam. Apakah termasuk khosa? Khosa. Bukan khosa. Hah? Hmm? Hah? Apa? Hmm? Apa itu? Koza. Kozo. Iya. Itu mencukur sebagian, meninggalkan sebagian. Itu ada orang mencukur rambutnya, dia hanya cukur bagian atasnya saja. Dia simpan sini bagian bawahnya sini. Tidak dicukur. Itu dibilang koza. Atau dia cukur bagian bawahnya saja, bagian atasnya tidak dia cukur. Itu dibilang koza. Adapun dia cukur semuanya, cuman atasnya lebih panjang daripada bawahnya, tidak masuk koza. Tidak masuk koza. Itu wallahu a'lam. Apakah benar semua hewan yang halal dikonsumsi maka kotorannya bukan najis? Betul. Semua hewan yang halal dimakan kotorannya bukan najis. Ya, tai sapi, tai kambing itu tidak najis. Karena Nabi pernah Nabi sholat di kandang ya kambing. Tidak najis tainya. Dan najis tainya. Iya. Nah, ini teorinya. Semua yang bisa dimakan dagingnya maka tidak najis kotorannya. Ya, tidak najis kotorannya. Iya. Bagaimana dengan serangga seperti ulat sagu? Apakah halal dikonsumsi? Tergantung. Kalau menjijikan, ulat sagu menjijikan atau tidak? Hmm? Menjijikan tidak boleh. Kan diharamkan hal yang menjijikan. Diharamkan hal yang menjijikan. Iya. Adapun dia bukan hal yang menjijikan, ya halal. Sini ada pertanyaan. Ada dia katakan, katanya bagaimana? Iya. Menjelaskan kepada teman. Iya. Yang beranggapan bahwa ya zikir dan solawat itu adalah merupakan ibadah ya ghairu mahdo. Ghairu mahdo. Sehingga boleh dimodifikasi. Masya Allah. Iya. Sehingga boleh dimodifikasi. Masya Allah. Iya. Dibilang ibadah ghairu mahdo. Apa itu ibadah ghairu mahdo? Iya. Tanya dulu teman itu. Apa itu dibilang ibadah ghairu mahdo? Iya. Apa itu disebut ibadah ghair mahdo? Jangan sampai dia ngomong enggak paham apa itu ghairu mahdo. Karena istilah yang terkenalnya ada ibadah mutlak, ada ibadah muqayyad. Kalau dibilang ibadah ghairu mahdo, mahdo itu artinya murni. Berarti kan dia berpendapat bahwa ada ibadah bukan murni ibadah.
Kan begitu? Yang terkenal itu ibadah itu dibagi ke ada ibadah muqayyad yang diikat dengan waktu tertentu atau tempat tertentu. Itu dibilang ibadah muqayyad, terikat. Dan ada ibadah ghairu muqayyad, tidak diikat dengan waktu, tidak diikat dengan tempat tertentu. Iya. Kalau dibilang ibadah ghairu mahdhah tidak murni, berarti tidak murni ibadah. Sehingga boleh kita ubah-ubah. Ah, itu istilahnya saja sudah masalah ini. Makanya kita perlu tanyakan dulu. Apa maksudnya ghairu mahdhah? Berarti kan ada ibadah mahdhah. Mahdhah itu murni ibadah. Dan ada tidak murni ibadah. Iya. Nah, itu dulu diperjelas kepada teman-teman. Karena namanya ibadah ketika diajarkan bentuknya, kaifiatnya, tidak boleh kita ubah-ubah. Tidak boleh kita ubah-ubah. Iya. Pernah Nabi SAW mengajarkan doa tidur. Di antara lafaz doa tidur itu adalah wa nabiyyukal ladzi arsalta. Dan Nabi yang engkau utus. Dan Nabi yang engkau utus. Pakai Nabi. Datang seorang sahabat menggantinya dengan wa rasulukal ladzi arsalta. Kan sama, Rasul yang engkau utus. Dan Nabi engkau utus, Rasul engkau utus. Nabi bilang tidak boleh diganti. Harus sesuai dengan lafadznya itu. Makanya para sahabat karena seperti itu modelnya, Nabi tegur untuk mengubah satu lafadz. Makanya ketika Nabi mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana bersalam kepada Nabi. Bagaimana kita bersalam kepada Nabi. Nabi ajarkan kan salam. Iya. Dengan membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mereka bilang ya Rasulullah arafna salam. Wa kaifa nusalli alaik. Karena firman Allah Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Jadi Nabi mengajarkan dulu salam. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah kami telah tahu bagaimana itu salam kepadamu. Maka bagaimana bersolawat. Maka Nabi ajarkanlah solawat. Nabi ajarkanlah solawat. Bahkan Nabi ajarkan beberapa sahabat dengan lafaz yang berbeda-beda. Dengan berbeda-beda. Bahkan para sahabat mengatakan, Allamana Rasulullah SAW as-salah. Ya kama allamana Al-Quran. Nabi mengajarkan kepada kami solawat sebagaimana Nabi mengajarkan kami Quran. Tidak boleh kita semau tak boleh kita modifikasi motor. Iya. Semau kita. Iya. Tidak boleh begitu. Ibadah tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh diubah-ubah. Tidak boleh diubah-ubah karena ibadah itu adalah sandarannya wahyu. Karena ibadah itu kaidah besarnya adalah ketika kita bilang ini adalah ibadah maka dia tauqifiyah. Ibadah itu adalah tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Maksudnya al-wukuf ala dalil. Kita berhenti di atas dalil. Itu namanya ibadah. Karena siapa kita yang mensyariatkan untuk Allah sesuatu? Ya kan? Tidak boleh. Tidak boleh ibadah. Itu kita modif-modif. Iya. Tidak dibolehkan. Cuman saya penasaran dari orang ini bilang istilah dari mana dibilang ibadah ghairu mahdhah, ibadah. Berarti ada mahdhah, ada ghair mahdhah. Di saat rakaat ketiga atau empat ketika makmum membaca surah Al-Fatihah namun belum selesai dan imam sudah ruku. Apa kita langsung ruku atau selesaikan bacaan? Kalau tinggal sedikit, boleh kita selesaikan bacaan. Kalau kita akan mendapati imam ruku, boleh kita selesaikan. Wallahu alam. Apakah boleh seorang akhwat mengajukan syarat kepada ikhwan yang sedang berta'aruf dengannya agar ikhwan tersebut tidak berpoligami karena mental tidak siap untuk dipoligami? Boleh. Boleh. Iya. Dia bersyarat dengan syarat itu. Iya. Kan ikhwannya yang akan memikirkan. Ikhwannya akan memikirkan. Kalau dia tidak terpenuhi, tidak memenuhi itu nanti syaratnya,
maka boleh dia minta cerai. Boleh dia minta cerai kan dia tidak memenuhi syarat yang diajukan. Dia tidak yang diajukan. Bagaimana hukumnya seorang wanita sholat di belakang wanita haid? Cuman ada di sutronya Ustadz. Cuman maksudnya wanita haid di depannya. Tidak apa-apa. Kalau hanya di depannya dan apalagi ada sutronya. Tidak berpengaruh dengan sholatnya. Tidak berpengaruh dengan sholatnya. Apa Ustadz? Bagus di apa itu suami? Aduh, saya juga takut baca ini pertanyaan. Iya, bagus di apa itu suami? Kalau kadang marah, kadang cuek, kadang dingin sekali. Iya. Kalau dingin sekali kasih selimut. Kadang saya merasa dia seperti musim, kadang musim panas, musim dingin. Pokoknya ada semua musimnya Ustadz. Nah ambil. Wah 4 musim deh. Iya ada semua musim nah ambil. Iya. Diapain ya? Kita bercerita dengannya. Kita gali-gali dulu masalahnya. Iya. Apakah dia itu berubah baru atau sudah dari awal memang begitu? Ya, atau dia berubah karena ada sesuatu yang terjadi? Kita cari-cari dulu masalahnya. Ya, kita ingat-ingat kembali dulu masalahnya. Karena kalau kita tidak tahu sebab permasalahannya, susah mau mendapatkan jalan keluar. Susah mau mendapatkan jalan keluar. Selama itu kita belum tahu, belum bisa kita cari tahu, dan kita sudah cari tahu tapi belum dapat, maka kita bersabar dulu. Kita bersabar dulu. Iya. Sambil dia mendoakan kebaikan untuknya. Semoga dia tidak terlalu banyak musimnya. Tidak terlalu banyak musimnya. Itu dulu yang dijalani. Itu dulu yang dijalani. Kecuali itu adalah akan membahayakan agama kita atau diri kita, baru itu bisa masuk di tahap yang lebih serius, lebih serius. Iya. Kalau membahayakan itu sudah bisa kita mengadukan dia ke KUA. Mengadukan dia ke KUA. Semoga dimudahkan. Semoga dimudahkan. Apa Ustadz, apakah termasuk dari koza apabila mencukur gundul di atas kepala karena bekam? Apakah ia dikecualikan dari kategori koza? Iya. Dikecualikan karena ada maslahat untuk bekam. Tapi kan tidak enak dilihat. Masa kita jalan baru sini botak, sininya panjang begitu. Kalau memang begitu kasih botak saja. Tidak bagus dilihat. Kita seperti apa? Situ. Iya. Tidak bisa, tidak enak dilihat, tidak enak. Tidak enak dilihat. Tidak masuk koza. Kalau dibilang koza tidak. Karena ada hajah. Ada kebutuhan di situ. Cuma itu tadi. Itu tadi. Gimana penampilannya itu? Seorang muslim itu seorang yang menjaga penampilannya. Menjaga penampilannya. Ingin bertanya masalah parkir motor. Apakah saya salah jika saya parkir di luar rumah tetangga? Di bawah pohon tanpa kena matahari. Dan di depan rumah saya panas kena matahari. Apakah perbuatan tersebut melanggar agama? Tanya dulu tetangga. Jadi itu haknya tetangga.
tanya dulu tetangga kalau tetangganya bilang halal, boleh, halal. Kalau dia bilang tidak boleh, tidak boleh kita ya, parkir. Karena sebagian rumah kan bilang tidak boleh parkir. Itu kan sudah jelas. Yang tidak ada tulisannya, tanya dulu orang. Tanya dulu orangnya. Bagaimana hukum jika ada orang yang meminjam uang kepada kita dan pada saat dia mengembalikan dia melebihkan uangnya, dan setelah kita konfirmasi untuk mengembalikan kelebihan uangnya, orang tersebut tidak mau mengambil tidak mau mengambil kembali uangnya dan maksud ingin memberikan kepada kita sebagai hadiah. Apakah uang lebih ini termasuk riba? Kalau tidak ada akad, tidak ada akad, dia cuma pinjam ya 1 juta dan dia kembalikan 1 juta. Itu seharusnya. Tidak ada akad sama sekali untuk menambahkan atau melebihkan. Tapi ketika dia kembalikan, dia lebihkan, riba atau tidak? Tidak. Karena tidak ada syaratnya. Nabi SAW pernah meminjam onta, ya, dan belum berjanji untuk digantikan nanti kalau sudah ada onta zakat. Onta zakat. Ketika datang onta zakat, Nabi suruh sahabat untuk mengembalikan onta yang semisal, maka sahabat tidak mendapatkan kecuali yang lebih besar darinya. Maka Nabi bilang, kasih yang lebih besar itu. Dan Nabi bahkan mengatakan, khairukum, ya, khairun nasi kodoan, orang yang paling baik adalah orang yang bagus dalam membayar utang. Ya. Dia bayar dengan yang lebih bagus. Tanpa, ingat ya, tanpa ada akad, tanpa ada kode apapun. Karena orang kadang tidak ada akad di atas hitam putih, tapi dia main mata. Atau dia bilang, maklumi mami anak-anak kah? Biar orang bilang begitu. Iya, kalau saya tidak Ji. Kan itu ada namanya ada apa? Ada akad, tidak boleh. Pokoknya tidak boleh. Iya, ada syarat. Apakah boleh sholat dalam keadaan memakai kaos tangan? Boleh. Iya, boleh sholat. Siapa ini? Laki-laki atau perempuan? Iya, boleh. Boleh sholat dalam keadaan memakai kaos tangan. Memaafkan itu harus diucapkan atau boleh dari dalam hati Ustadz? Harus diucapkan kalau ada orang lain. Ya harus kita ucapkan. Ya, harus kita sampaikan kepadanya kalau kita sudah maafkan. Perempuan yang diceraikan sebelum disentuh. Bagaimana si laki-laki ingin rujuk kembali? Apakah cukup dia niatkan rujuk atau harus ijab kabul? Tidak harus, kalau memang baru dia ceraikan, belum lama dia langsung ingin kembali, dalam hal tersebut apakah dia harus menikah lagi atau tidak? Tidak harus. Tidak harus hal tersebut karena mereka belum berhubungan. Belum berhubungan. Cuma tadi pembicaraan kita tidak ada lagi masa iddahnya, artinya boleh dia langsung menerima laki-laki lain. Tapi suaminya tadi lebih bagus, lebih berhak untuk kembali kepadanya daripada orang lain. Daripada orang lain. Kata Allah, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in arada islah. Suaminya lebih berhak untuk kembali ke mereka kalau memang dia mau islah. Masya Allah. Siapa punya pertanyaan ini? Saya pusing melihat ini karena banyak. Iya, kita cukupkan saja ya. Iya. Siapa yang, karena satu lembar penuh. Jadi saya takut. Iya. Kita lihat pertama ini sedikit.
supaya tidak terlalu kecewa yang bertanya. Bagaimana hukumnya dahulu suami memakai sebagian mahar istri untuk modal usaha? Apaan statusnya itu, apakah berupa pinjaman atau bukan Ustadz? Ketika suami dahulu memakai, ketika suami dahulu memakai bahasa kita pakai dulu untuk modal usaha. Dan alhamdulillah hari ini biidznillah usaha suami sudah berbuah berbuah dan juga suami sudah punya pekerjaan tetap. Bolehkah Anda minta kembali di luar uang bulanan yang biasa suami kasih ke anak? Kalau boleh Ustadz, kalau boleh Ustadz, kalau tidak berarti tidak apa-apa. Iya. Tergantung akad dulu. Akad bagi hasil atau pinjam. Kalau akadnya pinjam, kita hanya berhak mengambil dan meminta. Kita punya hak untuk meminta karena mahar haknya perempuan. Mahar itu punya perempuan, bukan punyanya suami. Tidak boleh suami mengambilnya. Jadi kalau dia akadnya adalah pinjam, maka boleh kita minta sesuai dengan yang dipinjam. Tapi kalau akadnya adalah bagi hasil, maka semua hasilnya dibagi. Semua hasilnya dibagi. Jadi boleh kita minta yang kita tanam dan hasilnya. Dan hasilnya. Jadi tergantung. Kita lihat kembali akad, ingat-ingat kembali akad dulu. Dan biasanya kalau perempuan itu akan ingat. Karena perempuan ahli sejarah dalam masalah hubungan suami istri. Iya. Bagaimana status hukumnya Ustadz? Dulu mahar anak 10 gram emas. Yang jika diuangkan sekitar 10 juta 2017. Di tahun 2017. Namun kenyataannya setelah anak tanyakan ke toko emas, ternyata yang anak terima emas 22 bukan emas 23. Sehingga bila ditotalkan hanya sekitar 3 jutaan saja. Apaan Ustadz? Demi kebaikan bersama antara kedua keluarga, anak tanyakan ke suami. Dan ternyata suami juga tahu, baru menyadari, suami juga kurang kurang tahu ya, atau baru menyadari itu. Qadarullah kedua mertua telah meninggal sebelum nikah. Jadi urus semuanya adalah kakak suami. Anak bingung Ustaz. Akhirnya anak cerita ke keluarga anak. Anak khawatir keluarga anak menuntut ke keluarga suami. Iya. Status apa yang ditanya ini? Kalau maharnya memang nilainya 10 gram saja, tidak disebutkan syaratnya emas 22 atau 23, tidak ada masalahnya. Karena kan kita cuma mau 10 gram. Ya kan? Kecuali kita bilang emas 10 gram 22, maka dia salah. Kalau dia kasih 23, salah. Kalau dia kasih berapa? 22. Karena al-muslim ala surutihim. Muslim di atas syarat mereka. Jadi kembali, apakah hanya dibilang 10 gram emas atau ada ketentuannya 22, 23 seperti itu. Dilihat. Dilihat. Adapun apapun masalahnya itu tidak usah kita sampaikan ke keluarga. Urusan kita sekarang adalah urusan sama suami kita. Ya nggak usah campurkan orang ketiga dalam masalah rumah tangga. Karena biasanya orang ketiga itu kalau tidak beradil, berbuat adil, maka dia bisa berat sebelah. Apakah boleh, terakhir, apakah boleh membaca doa tidur itu sekaligus Ustadz? Contoh, anak dan anak udah wudhu. Anak dan anak-anak udah wudhu.
baru doa. Dan tiba-tiba anak-anak mau minum. Atau banyak drama sebelum tidur. Wudhu anak batal. Dan wudhu anak batal setelah baca doa tidur. Apakah setelah wudhu ulang harus ya baca doa tidur lagi, ayat kursi dan 3 kul? Ya enggak. Bahkan tanpa wudhu pun sah kita baca doa tidur. Enggak ada itu syarat baca doa tidur harus berwudhu. Enggak ada. Itu sunnah-sunnah yang berbeda-beda. Itu sunnah yang berbeda-beda. Kita berwudhu sebelum tidur sunnah. Membaca doa tidur sebelum tidur sunnah. Tidak ada dibilang harus dibilang kalau kamu mau baca doa tidur harus wudhu. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Cuma siapa yang melakukan semuanya maka dia adalah sempurna dalam menjalankan sunnah. Alhamdulillah kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.